Selamat pagi, halo. Halo, Halo Drew, apa kabar? sehat nih. Gimana lu, Sof? Baik-baik. Thank you ya udah mau join kita ngobrol bareng di sini. Jadi topik kita kali ini adalah milenial cantik pilih jadi agripreneur. Nah, Drew boleh nih lo ceritain dulu background lo apa, terus kemudian lo perkenalin diri aja, aktivitas dan segala macamnya. Silakan. Ah, ah. Memperkenalkan diri gue sendiri ya, Sof ya. Lu nggak bisa lu yang memperkenalkan gue. Nanti gue kurang lengkap karena lo kan udah terlalu ini ya, advance gitu ya. Karir, pengalaman dan segala macam. Jadi ntar gue salah nih kalau gue kenalin sendiri gitu. Iya, Iya, apa gue lagi? pebisnis biasa sih. Sebenarnya lebih ke anak muda yang terjun ke dunia agri, menjadi agripreneur yang sebelumnya sebenarnya ya gue berkuliah di salah satu universitas yang berhubungan dengan pertanian juga, namun sempat nyemplung ke dunia media. Tapi akhirnya balik lagi ke hatinya kali ya, emang di agri ya udah akhirnya Iya. memutuskan FYI ini buat teman-teman. bermain sama tanah. FYI ini si Drew ini adalah ex produser di salah satu TV nasional gitu ya. Masih running juga TV-nya. Boleh di-mention nggak sih Drew? Ya pokoknya salah satu media lah. Oke, lanjut Drew. Iya, itu aja sih perkenalan gue. Gue bingung apa yang gue kenalin, tapi yang pasti I really love my job sekarang sih. Nikmati gue. Oke, di 77berkah.com ini ya? Atau sekarang lagi mau ekspansi yang 77 Mart ini di beberapa Jabodetabek, di beberapa kota? Iya, jadi sebenarnya pada awalnya sih pada saat itu gue dan adik gue sih kita berdua itu sama-sama lulusan salah satu universitas yang berkaitan dengan pertanian lah. Boleh disebut nggak sih, Sof? Boleh aja kali. Kita kan satu alma mater. Bingung ya? Uh-uh. Ya agak panjang gitu ya. Jadi Nggak apa-apa. lulusan IPB, gue dan adik gue sama-sama anak muda yang akhirnya nyemplung ke dunia pertanian sih. Kita buat kebun dan juga distributor bahan pangan dan produk-produk pertanian. Itu namanya 77berkah.com. Jadi kita supply ke beberapa klien kita, salah satunya adalah Toserba, startup, dan lain-lain gitu. Sampai akhirnya kita sekarang punya cabang bisnis lain yang bergerak di bidang retail, yaitu 77 Mart itu. Nah, 77 Mart ini sekarang ada di mana aja selain di Bogor? Sejauh ini sih masih Jabodetabek ya, di beberapa cabangnya ini sih 77 Martnya ini. Tapi insya Allah itu akan ekspansi terus sih. Yang pasti kita bikin 77 Mart tuh kayak menawarkan membeli produk-produk pertanian, tapi kayak lu nggak ribet gitu loh. Jadi kayak misalnya kalau lu datang ke swalayan yang gede banget harus masuk ke mall tuh untuk belanja misal daging, sayur, telur, dan bumbu-bumbu dan lain-lain, rempah dan lain-lain, itu kayak lu kayak menghabiskan waktu turun dari mobil di parkiran, udah gitu lu jalan ke dalamnya, udah gitu lu jalan lagi masuk lagi ke swalayan yang gede banget, lu harus muter-muter kan capek ya. Terus kayak akibat pengalaman itu, gue dan adik gue akhirnya membuat salah satu store yang lu pokoknya turun dari parkiran lu langsung bisa belanja, dan itu tuh nggak capek muter-muter, tapi semuanya tuh lengkap, ada telur, daging, sayur, dan bumbu-bumbu lainnya gitu. Namanya 77 Mart itu. Nah, itu bisa ini juga nggak sih kayak ada ongkir gitu nggak sih kalau misalnya kita kayak Gojek gitu lah, kalau kita pesan online gitu bisa nggak? Oh iya, itu terkoneksi sama GrabMart sih. Jadi kita ada kerja sama GrabMart itu, dan banyak promo-promo ongkir juga di situ. Jadi yang bisa dari rumah pun bisa ngeklik aja sih di GrabMart itu. Tapi kalau untuk mau merasakan sensasi belanja barang-barang yang berkualitas tinggi, produk-produk pertanian yang kualitas tinggi tapi harganya lumayan bersahabat banget di kantong gitu ya, bisa jalan-jalan ke 77 Mart. Itu Sof. Oke, lo selain memang ada panggilan hati mungkin ya, atau kenapa akhirnya lo memutuskan untuk di
pertanian sendiri gitu, perkebunan gitu. Dan ini kan lebih ke bahan pokok ya, gitu. Ya, di dunia pertanian ya, karena emang suka juga sih. Jadi emang gue juga orang Atau suka ada pemberdayaan nanam. petaninya di situ gitu, lo bisa ceritakan juga itu. Oh iya, itu ada include juga di dalamnya sih. Sebenarnya background gue tuh gue berorganisasi yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan lah. Pokoknya sebelum-sebelumnya gue memang sempat ngelit beberapa organisasi yang berkaitan dengan perempuan. Pernah jadi former executive director dari Light of Women juga. Udah gitu pernah jadi country lead women US ASEAN YC Women Leadership Academy juga. Jadi memang banyak background ngelit organisasi-organisasi tentang pemberdayaan perempuan. Nah, gue tuh suka nanem kan. Terus emang suka main di kebun lah. Pokoknya gue suka nanam-nanam. Terus banyak ibu-ibu yang datang kalau gue lagi di kebun. Terus udah gitu banyak ibu-ibu juga yang pengen jual hasil pertaniannya. Sampai akhirnya ya gue punya banyak mitra perempuan, entah itu petani, entah itu ibu-ibu yang bantu buat ngejual produk pertanian. Jadi memang ada value sosialnya juga di situ, karena memang passion gue di pemberdayaan perempuan. Sampai akhirnya ya bisa di-match-kan dengan hobi nanam-nanam dan hobi bertani lah. Karena itu sekarang mitranya ada berapa banyak tuh? Perempuan maupun petani lokalnya gitu? Ratusan sih, Jabodetabek. I see. Ya. Terus untuk selanjutnya nih, kira-kira apa yang bakal mau lo kerjain lagi setelah ini? Setelah ini sih sebenarnya lagi fokus di 77 Mart ya, memperbanyak 77 Mart ini. Karena kayak udah punya fans sendiri gitu loh 77 Mart, ibu-ibu sih terutama. Jadi kayak mereka kayak dapat sensasi belanja murah, terus udah gitu nggak capek, muter-muternya nggak terlalu luas, udah gitu lengkap di dalamnya. Jadi mau lebih ke situ sih, dan gue juga concern sih sama mitra-mitra perempuan, terutama ibu-ibu banyak loh, Sof. Jadi kayak mitra-mitra gue yang perempuan itu, yang memangnya tadi misalnya mereka datang nggak mandiri secara finansial gitu ya. Tapi kita ajarin lah gimana caranya jadi mitra. Terus udah gitu kita bantu juga dari sisi permodalan gitu kan. Dan dari sisi edukasi juga dibantu develop capacity-nya mereka gitu kan. Sampai akhirnya mereka bisa sekarang mandiri secara finansial, bahkan bisa punya kayak penghasilan sendiri gitu loh. Gitu. Nah ini dan semua juga hampir barang-barang pertanian kayak misalnya sayur kita juga dari petani perempuan kayak gitu loh. Nah itu lo untuk jadi mitra itu lo cari sendiri atau lo buka kayak misalnya partnership kemudian ada syarat-syarat khususnya segala macam kayak gitu nggak? Sebenarnya kalau mitra itu mereka nyaman sendiri ya, maksudnya datang sendiri gitu, bergabung gitu ya. Tapi kalau persyaratan sih ada beberapa persyaratan, cuman itu bukan persyaratan yang berat lah, as long as mereka mau berbisnis ataupun mau develop dunia pertanian, kita very open sih for it. Gitu Sof. Jadi ya memang dunia gue agak berbeda ya dari yang sebelumnya main sekarang. Ya nggak apa-apa, kan nyambung sama background yang sebelumnya juga. Di kandang. Ya nggak apa-apa. Serunya apa sih dulu yang lo dapetin berkebun itu? Buat gue apa ya? Gue suka kesederhanaan, maksudnya dunia kesederhanaan dan ketenangan gitu loh. Jadi kayak berkebun di desa, terus udah gitu ketemu tanaman, ketemu ikan ataupun ya ayam, telur, kandang dan lain-lain tuh buat gue menyenangkan. Kalau dulu tuh kayak gue tuh seneng banget main games. Lu tahu nggak sih Harvest Moon itu loh, Sof? Enggak, gue bukan gamer sih, jadi gue nggak tahu. Iya, terus itu game yang kayak bertani gitu loh. Dulu tuh gitu. Suka banget. Iya. Ya gue tuh gitu kayak sekarang gue meng-create Harvest Moon gue sendiri gitu loh. Gila, mantep banget.
Iya, gue tuh semenjak udah lewat SD SMP gue udah gak anak gamer banget gitu. Jadi ya udahlah mainan gue media sosial gitu. Jadi apa namanya nyimak teman-teman apa yang lagi dikerjain termasuk lo juga nih, makanya gue telepon kan nih biar lo bisa cerita Iya. juga gitu. Asik dunia agri tuh. Ya, Hmm. dulu memang dari kuliah sempat belok dulu ya ke dunia yang lain gitu, tapi ternyata menyenangkan gitu dunia agri itu sih. Sebenarnya juga nggak belok-belok juga kali kan media masih Iya, relate sama jurusan kita juga komunikasi iya, kan. iya, Uh-uh. iya sih, iya Mm-mm. sih. Jadi masih Ternyata di sawah nyambung. juga menyenangkan gitu. Mm-mm. Sebagai pelengkap aja itu ya kan. Iya, berteman sama kodok, sama belut ya. Lo tuh ada pertemuan gitu nggak sih rutin sama teman-teman mitra lo? Ada ibu-ibu biasanya datang di kebun gitu, dan kita tetap komunikasi dan discuss juga sih. Dan gue tuh ada misi lain juga sih untuk nge-guide mereka ikut dalam bisnisnya 77berkah.com ataupun 77 Mart tuh, supaya ya perempuan Indonesia bisa lebih mandiri secara finansial, tapi juga tetap bisa menjalankan tugas yang menyenangkan juga di rumah, yaitu mengurus anak. Kan itu tugas menyenangkan juga gitu. Mm-mm. Ya, Itu menyenangkan lah setiap so. setiap minggu atau setiap 1 bulan sekali mungkin? eh Sebenarnya nggak ada waktu jangka waktu tertentu sih, tapi nggak setiap minggu juga sih, setiap beberapa bulan sekali sih kita ngumpul. Gitu. Oke. Mm-mm. Kira-kira apa lagi nih yang mau lo sampein nih? Hmm. Atau ada kendala nggak sih selama lo menjalani 77berkah.com ini sama Hmm. 77 Martnya? Kalau kendala sih enggak sih, gue ngerasa malah lebih smooth ya, dan gue Hmm. semangat karena profitnya lumayan. Again ya, balik ke profit Again, return. again. Uh-uh. Enggak, tapi tetaplah sisi sosial itu ya, karena udah di jiwanya gue juga, jadi pasti itu akan jalan. Dan ternyata profitable gitu loh, yang dulu mungkin ngeliat kalau dunia pertanian atau dunia petani itu kayaknya aduh pemasukannya sedikit gitu ya, kayaknya nggak cukup deh atau gimana gitu. Ternyata setelah gue merasakan, gue ketagihan. Jadi gimana nih lo bagi waktu antara sebagai misalnya jagain anak sama terus lo ngurusin ini agripreneur lo ini 77berkah.com gitu. Enggak sih, itu bisnis yang bisa dijalanin bareng-bareng sih. Bahkan anak gue juga ikut. Kalau gue ke kebun tuh dia ikut juga sih. Jadi sekalian Bisa ngajarin ya buat berkebun. cocok Iya, tanam gitu-gitu. iya, kayak sambil ngajarin, sambil main gitu ke alam. Nggak terlalu banyak juga sih emang kendala sih, Sof. Karena mungkin kerjaan gue sebelumnya di media juga, gue banyak ketemu orang, banyak ketemu tokoh-tokoh, terutama petani gitu ya. Dan banyak ngobrol juga, dan membekali gue dengan network yang luar biasa juga sih. Jadi bisa develop bisnis better lah. Tapi lo nggak kangen nih apa namanya interview sama pejabat-pejabat bahkan presiden pernah lo interview gitu? Lo nggak kangen sama yang Kangen, pastilah. Kangen, makanya gue bilang, lo ngapain interview gue, Sof? Gue pengennya interview. ya sekali-kali dong yang suka interview di interview juga gitu. Maksudnya kita lebih ngobrol sih. Kalau lo kan beneran interview ya. Kalau gue kan ini ngobrol aja supaya cair aja gitu. Ya, kangen. Iya. Lo nggak kepikiran buat jadiin destinasi wisata agriculture agribisnis gitu. Jadi misalnya destinasi wisata petik buah, petik sayuran dan lain sebagainya gitu. Ngumpulin telur gitu ya. Telur emang ya intinya jadi destinasi wisata lah kalau lo punya lahan gitu misalnya. Kepikiran ke sana nggak? Pengen sih. Cuman kayak kita fokus dulu sih ke bisnis yang lagi kita besarin sekarang sih, kan yang masih baby nih 77 Mart yang lagi kita develop sih. Mungkin kita akan lebarin dulu sayapnya ke beberapa daerah, baru kita move to another sektor sih. Itu sih. Iya, pelan-pelan sambil jalan ya, Bu. Iya, asik lo nggak tertarik ke agri?
Belum, kan dana gue nggak sebanyak lo gitu. Jadi Di-mention dong. jadi kan ya gue ngejalanin apa yang bisa gue jalanin dulu lah sekarang gitu. Jadi support teman-teman Minta yang sama mesin ATM. kenapa? Minta sama mesin ATM. Jadi gue sekarang tuh lebih kayak support teman-teman yang punya bisnis, ya pengen gue highlight aja gitu. Jadi supaya dapat exposure juga, terus ya brand lo dapat, ya itulah apa namanya, exposure aja gitu. Jadi teman-teman di Jember nih terutama kan gue lagi kerjain banyak program nih gitu. Tapi lebih ke ya highlight bisnis teman-teman sama brand gitu sih. Nih, by the way, gue juga mulai bisnis ini dari sedikit-sedikit loh, Sof. Jadi sebelumnya itu kan gue kerja di BUMN lah ya, we can say. Media juga gitu. Dan itu tiap kayak bonus yang gue dapat itu dari perusahaan tuh gue kumpulin sedikit-sedikit. Tadinya cuman diputerin untuk bisnis pertanian yang sedikit-sedikit sampai akhirnya beternak dan bisa injek lebih gitu. Jadi awalnya tuh beternak dulu baru berkebun. Beternak duit sih maksudnya. Gue kira lo beternak telur, kan tadinya yang gue tahu nih telur dulu ya, 77berkah.com itu akhirnya. Iya, awalnya telur. Ya, maksudnya itu lah sama-sama jual produk peternakan, tapi beternak juga profitnya gitu. Jadinya iya, gue sama adik gue juga maksudnya bukan lahir dari keluarga konglomerat yang gimana juga kan. Kita sama-sama awalnya keluar dari IPB itu kerja di perusahaan biasa kan, terus kayak menghasilkan uang ya dari bonus perusahaan itu sampai akhirnya kita muterin dan kita tuh benar-benar dari yang kayak seperti telur gitu loh, yang dari dari warung ke warung juga gitu. Iya, berarti kan ini perusahaan itu kita puterin. Kalau yang lain tuh kayak beli barang-barang bermerek atau apa gitu ya, kalau pegawai-pegawai yang lain atau gimana. Nah, ini si dulu nih salah satu cewek yang bisa ditiru nih, teman-teman. Jadi dia tuh bisa muterin duit. Dan adek gue nahan. Gimana caranya nih duit beternak nih. Pintar. Nah, itu kalau adek lo sendiri sekarang pegang apa ya? Kalau sendiri kan CEO ya di 77berkah.com. Iya, dia CEO juga, dia bantu juga di 77 Mart. Ya pokoknya yang lebih operasional ke adik gue sih. Kita lagi fokus di 77 Mart sih sebenarnya. Akhirnya lebih ke retailnya ya, buat ekspansi dan sebagainya. Ya, mencoba hal baru lah, develop hal baru gitu. Jadi kalau misalnya lo bilang, iya duitnya kan banyak, soft duit gue juga dari kecil-kecilan dulu sama adek gue cuma bonus-bonus perusahaan gitu. Tapi asal lo niat buat narnakinnya sih kayak selalu ada jalan menuju Roma gitu nggak sih? Tapi nanti kedepannya tuh lo pengen kayak ada di seluruh Indonesia gitu ya, 77 Mart ini ya? Iyalah, pastilah. Iya, nanti kalau ada di Jember gue beli di situ. Gue kan Jember nih ujung Jawa Timur nih. Jadi lo bisa naruh di sini juga nih. Cabang Jember gitu. Kan gue belanjanya di situ. By the way, thank you ya logonya sama webnya. Oh iya, sama-sama. Sama Didok. We support each other. Lo nge-solve problem gue yang galau sama logo banget sih. Iya, sekarang kan bisa ada di mana-mana ya, di pinggir jalan ya logonya 77 Mart yang dibikin Didok ya. Iya, aduh thank you di-mention loh. Oke, berarti lo tiap harinya itu emang bisnis ini lo running, tapi lo nggak setiap hari ngecekin satu-satu gitu atau gimana sebenarnya sistem yang bekerja di lo? Tetap sama aja kayak ngantor lah. Kita masih ngontrol. Kita masih ngontrol gitu. Cuma tiap memang hari atau gimana? Tiap hari. Tiap hari sih. Itu pasti dikontrol tiap hari sih sama kita sih. Gitu. Rencana nanti bakal ini juga nggak sih dulu, launching apps juga nggak sih? Ada terpikir untuk kesana, tapi memang masih fokus sama develop retail engine yang ini sih. Oke, kita lagi develop store dulu. Kalau misalnya ada yang pengen apa sih berwirausaha di bidang pertanian nih, kira-kira tipsnya apa aja nih, Bro? Tipsnya kalau dari gue sih pentingnya sih mencintai dunia pertanian, karena itu dijalaninnya jadi fun gitu loh sob. Mungkin gue juga ngerasa itu pekerjaan yang gak seperti kerja tuh
karena lu fun gitu ngejalaninnya. Karena gue mencintai tanah, tanaman, telur, ikan dan lain-lain gitu ya. Jadi gue ngerasa setiap hari tuh nggak ngerasa kerja sih, jadi lebih kayak main-main dalam tanda kutip, santai tapi serius gitu ya. Yang pasti sih itu sih, mencintai dulu dunia pertanian, enggak buruk yang dipikirkan dulu kan, stigmanya gimana gitu ya dunia pertanian tuh. Tapi Jangan salah kan di Jerman petani kan petani berdasi semua tuh ya. Kalau di Jerman. Iya, serius. Dan di Indonesia pun udah mulai shifting kok dia trennya. Banyak banget milenial yang join di dunia pertanian, dan itu kelihatan banget ya developnya kayak gimana. Jadi nggak ada lagi sih gue rasa stigma petani yang kayak dulu sih, yang maksudnya kekurangan secara ekonomi atau gimana. Karena dunia pertanian di Indonesia sih lebih develop sih. Contohnya anak-anak milenial udah mulai jump in kan sekarang. Yang kita tahu lah, banyak banget kan tokohnya. Tapi itu mungkin akan berlaku pada mereka yang punya lahan nih. Tapi kan kita pelajari nih dulu di sosiologi pedesaan lah. Kita kan ada petani yang namanya dia itu sebagai buruhnya lah, apa kan mungkin orang berpikirnya ke sana gitu. Kalau lo kan di sini bosnya nih gitu kan. Nah gimana cara lo matain stigma itu bahwa ya bertani itu bisa mulai dari yang kecil gitu. Dulu juga awalnya gue bukan tanah sendiri sih, Sof. Jadi kerja sama lahannya itu. Jadi lahan yang gue pakai buat bertani itu buat nanam-nanam dan lain-lain tuh. Jadi kerja sama orang gitu. Jadi itu bukan lahan gue. Jadi memang dimulai dari yang kecil dulu, nggak tiba-tiba jerk kita beli tanah gitu. Maksudnya ya anak seumur kita juga masih menabung-nabung ya untuk beli tanah yang gede banget gitu kan. Kemarin tuh berat banget gitu. Jadi kita mulai dari kerjasama sama pakai tanahnya orang lain dulu. Jadi kita harus bisa berpikir itu ya, partnership dulu. Kira-kira apa yang kita butuhin, misalnya lahan kita nggak punya, ya kita mikir gimana caranya kita bisa partneran sama orang gitu ya. Iya, partnership itu penting banget sih. Network, partnership itu mungkin bisa bantu kita buat develop bisnis di early stage nih. Oke. Gitu. Terus perlu nggak sih kalau misalnya kita terjun ke pertanian tuh kita belajar suluk-beluk sampai baca buku lah, atau kita harus ikutan course segala macam, atau bisa ya learning by doing gitu? Kalau learning by doing juga bisa sih diterapkan. Cuman kalau gue sih, ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya Sob. Tapi mungkin caranya gue adalah gue tetap belajar sih. Jadi kayak gue suka baca-baca jurnal internasional tentang agri, dan juga suka ikut seminar-seminar internasional atau program-program yang berhubungan dengan agritech atau agripreneur tentang agriculture. Tuh gue termasuk rajin sih untuk ikut-ikut join masukin ke program-program kayak gitu. Jadi gue tetap still learning sih, nggak ada berhentinya sih sampai sekarang juga sih. Dan bukan learning by doing sih, gue lebih ke gue belajar tapi juga gue praktik gitu. Jadi gue terjun juga ke kebun gitu. Menghadapi trial and error juga kah? Iya. Nah, errornya nih seperti apa nih biasanya nih kalau lo dapetin error? Errornya lo. Hah? Errornya loss lah ya, pasti lah. Apalagi gue sama adik gue kan masih muda banget gitu ya. Jadi ya loss, lumayan lah, seharga mobil gitu kan. Tapi ya ini terjadi selama pandemi atau gimana bro? Maksudnya lossnya? Enggak terjadi selama pandemi sih, karena kan udah dari 2017 Sob. Ya oke. Berarti kan Tujuh Berkah ini kan dari mulai bisnis. Dari 2017. Iya, ngerasain ditipu, terus gagal. Ya gagal lah. Tahu sendiri kan produk pertanian pasti ada resikonya juga sih. Tapi ya gak berhenti sih. Nih gagal ya udah, tapi ya jalanin aja lagi sampai sekarang juga. Kita akhirnya kan
belajar banyak ya dari yang terjadi sebelumnya dan jadi lebih ahli dalam menilai dan melihat sih. I see. Atau justru di masa pandemi lu malah growing ya ini ya, malah buka cabang gitu ya. Justru ini ya. Bukan gue bersyukur ya, serius bukan gue bersyukur. Tapi ya memang karena kan shifting juga orang kan carinya online juga kan, dan lo bisa dipesan online juga gitu kan. Ya. Tapi emang produk pertanian itu kayak bisnis yang nggak pernah mati nggak sih kan? Terus udah gitu pangan juga. Jadi semua orang kayak masih butuh makan dan ketika kondisi krisis kayak kemarin, memang yang pertama mereka amankan adalah pasti kebutuhan utama juga kan. Salah satunya pangan itu juga sih yang jadi fokus. Jadi termasuk dapat sedikit peluang lah kemarin untuk growing. Oke. Tapi tetap gue nggak berharap ada pandemi lagi sih. Iya, lagian juga udah bisa buka masker juga kan sekarang ya, mudah-mudahan nggak ada virus lain lah gitu. Iya, hopefully. Oke, kan tadi kan tipsnya ada ya, bisa dimulai dari yang kecil, kemudian kita partnership lagi gitu ya, partnership sama orang yang tepat, terus kemudian ada lagi nggak selain itu tipsnya tuh? Jangan mudah menyerah aja sih, itu sih. Kalau Nah itu kan terus mundur. Betul kan, kita kan sebagai entrepreneur tuh kadang-kadang ya kalau udah diterpa masalah gitu, kadang kan ada mental breakdown juga kan gitu. Nah itu cara ngatasinya gimana, yang kayak lo loss sekian harga mobil segala macam, lo gimana? Untuk jadi gue menyadari sih bahwa memang dunia bisnis atau dunia usaha tuh mental lo kayak harus dikocok-kocok dulu gitu sih. Tapi setelah melewati itu, gue lihat banyak yang sukses setelah melewati tantangan. Kalau nggak ngelewatin tantangan, itu kayaknya nggak jadi pengusaha deh. Iya sih ya. Tapi karena lo ngelewatin tantangan dan lo kayak punya ketangguhan buat ngelewatin itu, ya baru lo berhasil jadi pebisnis sih kayaknya, pengusaha. Atau salah satunya dengan memperkuat ibadah mungkin, Ru, atau apa? Iya, dan tetap itu tetap utama. Oke. Thank you nih, nggak kerasa udah setengah jam loh kita ngobrol tuh. Thank you ya Sof. Obrolan yang banyak nggak pentingnya nggak sih? Ya enggak dong, ini tetap jadi apa ya? Jadi bahan buat inspirasi teman-teman. Siapa tahu ada yang pengen terjun ke dunia pertanian juga kan. Semakin banyak yang terjun ke dunia pertanian kan semakin bagus juga. Seru banget sih. Gitu. Atau mungkin nanti lo bisa jadi, kan lo udah biasa jadi pembicara juga kan, tentang momentpreneur di agribisnis ini. Nah itu bisa belajar sama dia. Apa dulu ada ininya nggak, Instagramnya atau Instagram dulu Sela sendiri sama 77berkah.com dan 77martnya mungkin? Oh ada dong. Ada, bisa diklik mungkin Instagramnya 77berkah.com sama klik 77mart. Terus Instagram gue mungkin kalau ada yang mau ngobrol-ngobrol ya bisa di Drew.una. Jadi bisa ngobrol nanti. Atau mungkin yang mau buka partnership dengan 77berkah.com. Oh iya, welcome, very welcome. Bisa di 77berkah.com ya Dri ya, masuk ke landing page-nya. 77mart kalau 77mart. Oke, I see. Oke Dri, thank you banget ya Dri ya atas waktunya buat ngobrol-ngobrol. Oke, nanti kita sambung lagi lain waktu. Thank you Dri, bye. Oke, yuk.